Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Terlebih dahulu, pengertian dari materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Semua benda di bumi ini dapat disebut dengan materi. Karena contoh buku kita sebut materi karena buku mempunyai massa dan buku menempati ruang. Kemudian materi mempunyai sifat. Yang pertama adalah sifat fisis. Sifat fisis yaitu sifat yang dapat diamati langsung oleh panca indera kita. Contohnya warna. Warna dari materi dapat dilihat dengan panca indera kita mata. Kemudian bau dari materi dapat diamati oleh indera penciuman kita. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat yang tidak dapat diamati langsung oleh panca indera kita karena membutuhkan proses, kemudian membutuhkan waktu. Contoh, kita bisa tahu besi itu berkarat atau tidak setelah melalui suatu proses. Kemudian yang ketiga, sifat materi adalah sifat intensif dan sifat ekstensif. Perbedaan dari sifat intensif dan sifat ekstensif adalah sifat ekstensif sifat yang bergantung kepada jumlah. Contohnya massa dan volume. Massa dan volume itu ada satuan. Kemudian sifat intensif sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Warna, rasa itu tidak ditentukan oleh jumlah. Tidak ada satuan untuk warna, tidak ada satuan untuk rasa. Materi mengalami perubahan. Ada dua perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika hanya mengubah sifat fisis zat. Tetapi zat itu sendiri tidak berubah. Atau dengan kata lain, perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud. Misalnya dari padat menjadi cair. Contohnya es. Es yang mencair. Es wujudnya padat. Kemudian menjadi air wujudnya cair. Kemudian perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, itu perubahan yang menghasilkan materi baru. Zat yang dihasilkan sudah berbeda dengan zat asalnya. Perubahan kimia itu mengalami reaksi kimia. Ada 4 ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama, perubahan warna. Kemudian yang kedua, perubahan suhu. Yang ketiga, pembentukan gas. Yang keempat, pembentukan endapan. Perubahan warna, contohnya buah apel yang telah dikupas kulitnya, kemudian dibiarkan di udara terbuka. Lama-lama daging buah apel yang tadinya berwarna putih akan berwarna coklat. Kemudian perubahan suhu, contohnya air diberikan NaOH, natrium hidroksida. Lama-kelamaan suhu air akan menjadi dingin. Kemudian contoh untuk pembentukan gas. Larutan HCl apabila dimasukkan pita magnesium, maka yang terjadi adalah pita magnesium yang dimasukkan ke dalam larutan HCl, lama-kelamaan pita magnesiumnya akan habis. Kemudian timbul gelembung-gelembung pada permukaan HCl. Yang keempat, pembentukan endapan. Contoh pembentukan endapan adalah
Untuk pembentukan endapan, larutan PbNO3 dimasukkan larutan Ki, kemudian diaduk. Yang terjadi lama-kelamaan, di bawah larutan tersebut akan timbul endapan. Golongan materi. Di sini bisa kita lihat bagan dari penggolongan materi. Materi terbagi menjadi campuran dengan zat tunggal. Kemudian campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran adalah dua zat atau lebih yang dicampurkan, di mana sifat zat asalnya masih ada. Contoh campuran homogen adalah larutan. Contoh campuran heterogen adalah air dan pasir. Zat tunggal. Zat tunggal terbagi menjadi senyawa dan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Unsur ada logam, ada metaloid, ada non-logam. Unsur logam adalah unsur yang mempunyai sifat-sifat logam seperti mengkilap, dapat menghantarkan listrik dan panas, dapat ditempa dan diregangkan. Contoh unsur logam aluminium, besi, perak, emas. Kemudian unsur metaloid. Unsur metaloid adalah unsur yang mempunyai beberapa sifat logam dan beberapa sifat non-logam. Contohnya silikon. Unsur non-logam adalah unsur yang mempunyai sifat non-logam, seperti tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, tidak dapat ditempa dan direnggangkan, berwujud padat, cair, dan gas. Contohnya oksigen, nitrogen. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang mempunyai komposisi sama. Contoh senyawa adalah NaOH, CaOH. Pemisahan campuran. Tadi dikatakan campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya dan bisa dipisahkan secara fisika. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara yang pertama filtrasi atau penyaringan, yaitu pemisahan campuran antara zat padat dan zat cair dengan cara penyaringan. Hasil penyaringan disebut dengan filter. Contoh filtrasi adalah pemisahan pasir dengan air, pemisahan bubuk teh dengan air. Pemisahan campuran yang kedua adalah distilasi. Distilasi adalah pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contoh, proses pembuatan minyak bumi itu menggunakan distilasi atau penyulingan. Hasil distilasi disebut dengan destilat. Contoh yang lain, penyulingan air aqua. Yang ketiga, pemisahan campuran adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Contoh, kapur barus. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak dan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Contohnya, pemisahan zat warna pada tinta. Demikian materi kimia untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.